Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Dwi Putra dengan NIM C1B025154 dari Prodi Manajemen. Jadi saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Sri Ningsih SEME. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro, perbedaannya dengan ekonomi mikro, serta contoh-contoh yang mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan atau secara agregat. Jika ekonomi mikro membahas individu atau perusahaan, maka ekonomi makro membahas perekonomian suatu negara bahkan dunia. Selain itu, ekonomi makro juga membahas tentang stabilitas ekonomi jangka panjang. Suatu negara dikatakan memiliki kondisi ekonomi yang baik jika inflasi terkendali, tingkat pengangguran rendah, dan pertumbuhan ekonomi stabil. Ekonomi makro juga membantu pemerintah dalam mengambil keputusan. Misalnya, saat terjadi krisis ekonomi, pemerintah bisa menurunkan pajak atau meningkatkan bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan begitu, roda perekonomian bisa terus berjalan. Dalam ekonomi makro, yang dipelajari antara lain ada inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, nilai tukar mata uang, dan kebijakan pemerintah. Jadi, ekonomi makro melihat gambaran besar tentang bagaimana keadaan ekonomi suatu negara. Lalu ada inflasi dalam ekonomi makro. Salah satu contoh pembahasan ekonomi makro adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, jika harga beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok lainnya naik secara bersamaan, maka itu disebut inflasi. Dampak inflasi adalah daya beli masyarakat menurun. Uang yang kita miliki menjadi kurang bernilai dibandingkan sebelumnya. Inflasi sebenarnya tidak selalu buruk. Inflasi yang rendah dan stabil justru menandakan ekonomi sedang berkembang. Namun, jika inflasi terlalu tinggi, harga barang menjadi tidak terkendali dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, jika harga-harga justru terus menurun atau disebut deflasi, itu juga bisa berbahaya karena menandakan ekonomi sedang melemah. Selanjutnya, ada pengangguran. Masalah lain yang dibahas dalam ekonomi makro adalah pengangguran. Pengangguran adalah keadaan ketika seseorang tidak bekerja, tapi sedang mencari pekerjaan. Jika banyak orang menganggur, maka pendapatan masyarakat menurun, dan tingkat kemiskinan bisa meningkat. Hal ini tentu memengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Biasanya, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka lapangan pekerjaan bertambah dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya dihitung setiap tahun. Jika angka pertumbuhan positif, berarti produksi barang dan jasa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, jika pertumbuhan negatif, itu bisa menjadi tanda terjadinya resesi atau perlambatan ekonomi. Karena itu, pemerintah selalu berusaha menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan tidak terlalu naik atau turun secara drastis. Selanjutnya, ada peran pemerintah dalam ekonomi makro. Dalam ekonomi makro, pemerintah memiliki peran penting melalui yang pertama ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan suku bunga dan jumlah uang beredar. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Selain itu, dalam ekonomi makro, pemerintah juga harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga. Jika pertumbuhan terlalu cepat, bisa memicu inflasi. Namun, jika pertumbuhan terlalu lambat, pengangguran bisa meningkat. Karena itu, pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat agar ekonomi tetap stabil dan masyarakat bisa hidup dengan sejahtera.
Selanjutnya, perbedaan ekonomi mikro dan makro. Perbedaan utama antara ekonomi mikro dan makro terletak pada skala pembahasannya. Ekonomi mikro membahas skala kecil seperti individu dan perusahaan, sedangkan ekonomi makro membahas skala besar seperti negara dan perekonomian secara keseluruhan. Contohnya, jika harga cabai naik di satu pasar, itu bisa dibahas dalam ekonomi mikro. Namun, jika semua harga barang naik di seluruh Indonesia, itu disebut inflasi dan termasuk ekonomi makro. Jika satu toko bangkrut, itu ekonomi mikro. Tetapi jika banyak perusahaan bangkrut karena krisis ekonomi, itu ekonomi makro. Terus hubungan ekonomi mikro dan makro. Walaupun berbeda, ekonomi mikro dan makro saling berhubungan. Jika banyak usaha kecil mengalami kerugian, maka angka pengangguran bisa meningkat. Itu berarti masalah mikro dapat mengaruhi kondisi makro. Sebaliknya, jika inflasi tinggi, maka biaya produksi naik, dan perusahaan akan menaikkan harga. Itu berarti kondisi makro memengaruhi keputusan mikro. Jadi, keduanya tidak bisa dipisahkan. Kesimpulannya, ekonomi makro mempelajari kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ekonomi mikro mempelajari keputusan individu dan perusahaan seperti harga barang dan keuntungan usaha. Perbedaan utamanya terletak pada skala pembahasan. Tetapi, keduanya saling berhubungan dan sama-sama penting dalam memahami sistem ekonomi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.